Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru tentunya harus ada semangat yang baru untuk kita kembali lagi beraktivitas di hari ini. Kembali kita akan melanjutkan apa yang sudah kita renungkan di firman Tuhan sebelumnya, berbicara tentang saksi ahli. Bapak Ibu saudara terkasih, tentunya kita harus bersyukur, tentunya harus bangga karena kita adalah saksi ahli. Ya, saksi ahlinya Tuhan. Kenapa kita saksi ahlinya Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang juga diselamatkan. Orang-orang yang menerima manfaat dari anugerah keselamatan tersebut. Kita punya tugas tanggung jawab menjadi saksi ahlinya Tuhan. Perenungan kita masih sama dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat 46, 47, dan 48, dan 49. Tetapi kita akan membaca dari bagian yang lain, yaitu dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang kedua. Ini firman Tuhan bagian yang lain. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-10, ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu saudara terkasih, memang dalam konteks kita sebagai orang percaya, bahwa kita semua adalah saksinya Tuhan. Kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai saksi ahlinya Tuhan. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita memperhatikan Lukas pasal yang ke-10 ayat yang kedua, secara khusus kata mintalah. Kata mintalah punya makna atau punya pengertian arti yang lain. Mari kita meminta atau memohon, mendoakan. Luar biasa. Kalau kita melihat dalam konteks kita sebagai orang percaya, memang ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menjadi pendeta, gembala sidang, ya, atau menjadi para penginjil, guru agama. Dan mereka adalah orang-orang yang terpanggil secara khusus. Ya, sebagai orang percaya, tentunya kita rindu juga bahwa ada orang-orang yang terpanggil secara khusus karena mungkin kita sebagai saksi ahlinya Tuhan, mungkin kita tidak punya panggilan secara khusus ya, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak terpanggil secara khusus seperti saya dan para gembala, tetapi sebagai orang-orang yang juga punya kerinduan bahwa agar banyak orang diselamatkan, kita juga tentunya harus punya beban yang sama. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini dalam Lukas pasal yang ke-20, kita diajar untuk meminta kepada yang punya tuaian, yang tentunya kita tahu Allah Bapa di surga. Agar apa? Agar Bapa di surga yang mempunyai tuaian tersebut mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, mari kita berdoa agar di gereja kita, atau agar mungkin bagian dari keluarga kita, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, bisa Tuhan panggil untuk tugas tanggung jawab yang khusus ini. Menjadi orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menjadi saksi Tuhan. Sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai guru agama. Oleh sebab itu, mari kita juga berdoa secara khusus bagi STTNI. Nah, ini menjadi lembaga pendidikan di gereja kita, Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia. Kita berdoa agar STTNI menjadi lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon-calon hamba-hamba Tuhan yang mumpuni sebagai calon pendeta, calon penginjil, calon guru agama Kristen. Agar apa? Agar mereka sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang juga tentunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami menyadari bahwa kami sebagai saksi ahlinya Tuhan punya tugas tanggung jawab yang menyampaikan kabar sukacita. Tetapi tidak semua orang dipanggil secara khusus. Ada orang-orang yang terpanggil secara khusus menjadi
pendeta, menjadi gembala sidang, menjadi penginjil. Oleh sebab itu kami berdoa di pagi hari ini Bapa. Kiranya Engkau akan mengirimkan orang-orang yang akan menggarap tuayan-tuayan yang sudah menguning tersebut, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.